Bongkar aktivis HASI penerima donasi Fadlizon. Netizen bilang, dia, Angga Dimas sudah ditangkap. Memang kalau kita lihat Fadlizon memberikan sumbangan kepada HASI diterima oleh tersangka teroris. Sekarang ini posisinya. Kalau melihat cuitan-cuitan Fadlizon atau reaksi terhadap aktivitas Densus, ya. kok jadi nggak aneh ya? Nggak akan aneh kalau Fadlizon bilang, saya nggak tahu tuh HASI sebagai organisasi teroris, karena reaksinya dia selama ini kan. Jadi nggak mungkin dia nggak tahu. Kita sudah bisa lihat reaksinya Fadlizon, penangkapan kasus penangkapan Dr. Sunardi, dia sangat nyinyir. Iya. Kemarin penangkapan teroris dia sangat nyinyir, bahkan bilang Densus untuk dibubarkan. Saudara-saudara, upaya untuk mengait-ngaitkan dengan terduga teroris adalah fitnah belaka, fitnah yang kotor. Ini juga sebuah jokes ya. Dan secara politik saya menganggap ini satu fitnah yang keji. Jadi teroris itu ada dua macam, ada teroris offline di dunia nyata yang tugasnya ngebom, ada lagi teroris online di media sosial. Tugasnya untuk memuji-muji teroris yang mati ditembak sama Densus sebagai orang baik, sambil ngejelek-jelekin Densus 88. Tujuannya cuma satu, untuk melemahkan pemberantasan terorisme. Mudah-mudahan apa yang ditemukan oleh netizen terkait dengan Fadlizon yang tertangkap jejak digitalnya pernah menyumbangkan dana kepada HASI ini untuk dibawa ke Suriah, mudah-mudahan menjadi bahan penting untuk ditelisik lebih dalam, lebih jauh oleh kepolisian, oleh Mabes Polri, oleh Densus 88 tentang apa dan siapa Fadlizon ini. Jejak digital politisi Gerindra Fadlizon yang menyalurkan bantuan sejumlah uang untuk misi kemanusiaan di Suriah lewat lembaga penerima donasi yakni Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI mendadak jadi perbincangan publik. Adapun jejak digital Fadlizon salurkan bantuan untuk Suriah lewat HASI itu awalnya diunggah pengguna Twitter Rosedah76. Dilihat dari unggahan netizen itu, tampak foto tangkapan layar postingan pengguna akun Hilal Ahmarsi membagikan momen saat Fadlizon memberi bantuan dana untuk membantu krisis kemanusiaan di Suriah. Dalam foto itu, Fadlizon terlihat menyalurkan bantuan uang sebanyak 20.000 US dollar untuk membantu pembangunan sebuah rumah sakit di Suriah. Lewat narasi unggahannya, akun Hilal Ahmarsi mengucapkan terima kasih kepada Fadlizon atas bantuannya terhadap krisis kemanusiaan di Suriah. Terima kasih Wakil Ketua DPR RI Bapak Fadlizon atas bantuan dan kepeduliannya terhadap krisis kemanusiaan di Suriah, kata HASI. Usai jejak digital Fadlizon bantu Suriah lewat HASI itu viral, warganet pun membongkar rekam jejak organisasi yayasan itu. Rekam jejak HASI itu diungkap netizen pengguna Twitter Gagal Hijrah. Ia membagikan dua foto tangkapan layar terkait dengan Fadlizon dan organisasi Hilal Ahmar Society. Pada foto pertama, tampak momen saat Fadlizon memberikan bantuan untuk misi kemanusiaan di Suriah lewat organisasi HASI. Sementara di foto kedua yang diunggah netizen itu tampak rilis pengumuman yang diklaim berasal dari PBB yang menyebut bahwa organisasi HASI masuk dalam jaringan teroris internasional Al-Qaeda. Jeng, ini fakta. Pada 29 Mei 2015, Fadlizon beri bantuan ke HASI sebanyak 20.000 dolar untuk krisis kemanusiaan di Suriah. 13 Maret PBB keluarin rilis bahwa HASI terafiliasi dengan Al-Qaeda untuk berpartisipasi dalam pembiayaan fasilitas dan persiapan terorisme. Tulis akun Gagal Hijrah. Lantaran menuai sorotan publik, warganet pun mencari tahu identitas sosok aktivis HASI yang menerima bantuan donasi dari Fadlizon dalam foto viral itu. Sosok aktivis HASI yang tampak berdiri di samping Fadlizon itu diungkap oleh netizen pengguna akun R. Radianto. Netizen itu lewat cuitannya pada Kamis 17 Maret 2022 menyebut sosok aktivis HASI itu bernama Angga Dimas Persada. Ia pun lantas membeberkan identitas Angga Dimas. Menurutnya, pria itu merupakan warga Jakarta kelahiran 4 Maret 1985 berprofesi sebagai karyawan swasta. Selain itu, sang netizen juga menyebut bahwa aktivis HASI yang menerima bantuan donasi dari Fadlizon itu sudah ditangkap aparat baru-baru ini. Katanya difitnah, Fadlizon klarifikasi tudingan kaitan terorisme. Netizen gak percaya, biasa juru ngeles keluar ya. Politisi Gerindra Fadlizon kini tengah dalam situasi tak menyenangkan, di mana dirinya dikaitkan dengan aksi terorisme. Berdasarkan pantauan terkini.id, hal itu lantaran banyak netizen yang menganggap bahwasannya Fadlizon kerap tampil sebagai pembela teroris. Maka tak heran, lantas muncul tudingan yang mengaitkan Fadlizon dengan aksi terorisme hingga bahkan dirinya disebut sebagai bohir alias sosok yang mendanai. Nah, terkait hal itu, Fadlizon akhirnya memberikan klarifikasi dan mengatakan bahwasanya dirinya itu difitnah.
Klarifikasi terhadap fitnah yang mengaitkan kerja DPR RI dengan isu terorisme. Buka Fadlizon. Saya mengikuti beberapa berita yang dimulai dari cuitan seorang buzzer yang isinya mengaitkan seolah-olah saya punya kaitan dengan seorang terduga teroris yang baru saja ditangkap Densus 88 hanya karena sebuah foto lama tahun 2015 atas fitnah tersebut. Saya ingin memberi klarifikasi sebagai berikut. Demikian tegasnya. Berikut ini adalah 10 poin klarifikasi Fadlizon yang telah dirangkum terkini.id. Yang pertama adalah sebagai Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan tahun 2014 sampai 2019. Pada 28 Mei 2015, bersama Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Korkesra, Fahri Hamzah menerima permintaan delegasi kemanusiaan dari Forum Indonesia Peduli Syam atau FIPS yang dipimpin oleh Ustadz Bahtiar Nasir. Ketiga, karena dana dikumpulkan dari masyarakat Indonesia, mereka kemudian meminta dia dan saudara Fahri Hamzah sebagai representasi pimpinan wakil rakyat untuk secara simbolik menyerahkan bantuan kemanusiaan tersebut pada FIPS. Penyerahan bantuan simbolik ini diabadikan oleh pada wartawan yang hadir. Selanjutnya Fadlizon mengatakan setiap kegiatan saya sebagai anggota dan pimpinan parlemen selalu didokumentasikan sebagai bentuk keterbukaan sekaligus pertanggungjawaban publik. Kelima, sebagai catatan semua dana yang tertera dalam simbol $20.000 adalah dana yang dikumpulkan oleh FIPS dari masyarakat Indonesia, bukan sumbangan pribadi saya atau saudara Fahri Hamzah. Saya dan saudara Fahri Hamzah kenal dengan 3 anggota delegasi FIPS, yaitu Ustadz Bahtiar Nasir Mustafa Nahra, serta pengacara Ahmad Mihdan. Namun 4 orang lainnya saya tidak kenal. Ketujuh, sebelum bertamu ke DPR, pada tanggal 21 Mei 2015, FIPS juga telah bertamu ke Kementerian Luar Negeri yang diterima oleh Wakil Menteri Luar Negeri. Pada 8, penerimaan terhadap delegasi FIPS adalah bentuk dukungan terhadap aksi kemanusiaan ketika masyarakat Indonesia menyumbang rumah sakit di Gaza. Sebagai Wakil Ketua DPR RI, saya juga diminta untuk menyerahkan bantuan itu secara simbolik. Upaya untuk mengait-ngaitkan dan dengan terduga teroris adalah fitnah belaka. Secara politik saya menganggap ini adalah fitnah yang kotor, sama seperti kalau ada orang yang mencoba mengaitkan Presiden Jokowi dan teroris hanya karena pernah menerima terduga teroris. Farid Ogbah di Istana. 10 penjelasan ini saya buat untuk menepis fitnah sejumlah orang yang secara inisiatif berusaha memutarbalikkan dukungan saya terhadap aksi kemanusiaan seolah adalah bentuk dukungan terhadap terorisme. Itu fitnah yang sangat kotor dan juga keji sekali. Kendati demikian, rupanya klarifikasi panjang lebar Fadlizon bagi sebagian netizen justru dianggap sebagai upaya ngeles, alias mereka tak mempercayainya. Apalagi, Fadli mengatakan bahwasannya sumbangan yang ia salurkan sebelumnya merupakan pemberian masyarakat sehingga netizen pun mempertanyakan pertanggungjawabannya. Apalagi Fadlizon mengatakan bahwasannya sumbangan yang ia salurkan sebelumnya merupakan pemberian masyarakat sehingga netizen pun mempertanyakan pertanggungjawabannya. Biasa jurus ngeles keluar ya, jika uang dari masyarakat apakah berat pertanggungjawabannya di akhirat kelak? Sudah tahu teroris malah disumbang, monggo segera diciduk mawon Pak Lista Sigit Prabowo, kata Agun dari tukang rosok.